Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 dan 16 dari surah Ar-Ra'd. Sebagaimana yang telah kita ikuti dari awal surah Ar-Ra'd, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sebagai yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang berkuasa ke atas alam semesta ini, yaitu langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, kemudian juga makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, malaikat, manusia, jin, dan lain sebagainya. Kesemuanya apabila kita perhatikan, maka kita akan menemukan bahwasanya ciptaan-ciptaan yang bermacam-macam itu adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia. Maka tidak ada siapapun manusia, serendah apapun pendidikannya, yang akan menolak kebenaran tentang Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Apabila telah mengenal Allah sebagai yang maha berkuasa di alam semesta ini, maka mesti menerima keberadaan Allah sebagai suatu kebenaran. Dan apabila menerima keberadaan Allah sebagai suatu kebenaran, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak beribadah kepadanya. Karena pencipta alam semesta ini telah menciptakan seperti manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Tetapi rupanya bukan hanya bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat saja yang beribadah kepada Allah. Rupanya setiap ciptaan Allah itu beribadah kepada Allah. Sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu setiap ciptaan Allah itu bertasbih, mensucikan Allah. Kalau disebut bertasbih, bermakna mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kilat, mensucikan Allah. Apalagi selepas itu? Pertemuan kita sebelum ini, guruh, mensucikan Allah. Apalagi? Halilintar, mensucikan Allah. 3 disebut sebelum ini. Karena yang 3 ini biasanya kita jumpai pada waktu hujan akan turun, yaitu dimulai dengan kilat yang berkilau, kemudian guruh yang bergelegar, kemudian halilintar yang menyambar.
siapapun manusia pasti melihat fenomena alam ini, tinggal lagi sekarang menyampaikannya kepada siapa yang menciptakannya. Menciptakan kilat, guruh dan halilintar itu siapa? Kemudian yang mengaturnya sedemikian rupa itu siapa? Kemudian yang membuatnya menjadi bermanfaat atau mendatangkan mudarat bagi manusia siapa? Nah, jadi apabila manusia membuka mata, memasang telinga, kemudian menggunakan hati untuk melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, maka tidak mungkin tidak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak juga menemukan Allah, maka bukan karena bulan purnama itu yang tidak terbit, tetapi mungkin mata itu yang buta. Karena semua orang di malam itu mengatakan bulan purnama sudah terbit, bulan purnama bercahaya terang benderang. Semua manusia mengatakan. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan, mana ada bulan purnama? Bermakna yang bermasalah adalah bukan bulan purnama yang tidak terbit, karena ramai orang memperakuinya, tetapi dia sendiri mungkin matanya bercirit agaknya. Tahu bercirit? Nah, ada kotoran di matanya itu. Ada penghalang antara matanya dengan bulan purnama, atau mata itu betul yang buta. Nah, ini yang akan diterangkan dalam ayat berikutnya. Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Nah, ini disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari. Samakah orang yang berada dalam kegelapan tidak melihat apa-apa dengan orang yang berada di dalam cahaya yang terang benderang? Tak sama. Ini adalah untuk memudahkan. Jadi Allah mengumpamakan orang yang kafir itu orang yang buta, dan orang beriman itu orang yang melihat. Nah, samakah orang yang kafir dengan orang beriman? Tak sama. Seperti mana tidak samanya, dan bisa disaksikan dengan mata, tidak samanya orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan juga bisa disaksikan dengan mata, tidak sama antara ketika berada dalam kegelapan dengan ketika berada di dalam cahaya yang terang benderang. Seperti itu pula lah tidak sama orang kafir dengan orang beriman. Jadi kalau ada yang mengatakan sama aja orang kafir dengan orang beriman, bego namanya itu. Karena tidak menggunakan akal fikiran. Maka perkataan ini perkataan jahil, bodoh, dungu. Ini adalah perkataan yang disebut dalam Al-Quran. Sayaqulus sufaha, maka berkatalah orang-orang yang bodoh itu. Mengapa Allah menyebut mereka sebagai orang yang bodoh? Allah berikan akal, tapi mereka tidak memakai akal, tidak memanfaatkan akal, tidak memfungsikan akal. Akal itu dipakai untuk memahami, dan yang paling penting untuk difahami, yang paling pokok untuk difahami, dan kebenaran itu kebenaran yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti difahami. Jadi memahami kebenaran yang paling utama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada rasanya yang menggunakan akal fikiran dengan baik yang tidak akan mengenal Allah. Bahkan orang-orang kafir pun ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka orang-orang kafir itulah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Seperti penduduk kota Mekah dahulu, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka di kota Mekah, mereka menyembah berhala. Dan apabila dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tak menjawab patung-patung yang mereka sembah itu yang mencipta alam semesta ini, tidak. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka tentang siapa pencipta langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan Allah. Karena tak akan mungkin berhala yang mencipta alam semesta ini. Bahkan berhala itu sendiri dicipta dan tak punya kuasa apa-apa. Kemudian
semestinya apabila mereka memahami bahwasanya Allah pencipta alam semesta, maka yang patut disembah itu adalah Allah pencipta alam semesta itu. Tetapi seperti penduduk kota Mekah dahulu dan sampai kepada sebahagian manusia pada hari ini, dan jumlahnya pula banyak, yaitu masih juga menyembah selain Allah yang tidak punya kuasa apa-apa. Hari ini ada tidak yang masih menyembah berhala, menyembah batu besar, menyembah pohon besar, bahkan juga menyembah manusia yang tak berdaya? Banyak sekali. Maka mereka ini adalah orang yang tidak menggunakan akal pikiran. Andaikan mereka memakai akal dengan baik, maka mereka pasti akan mengenal Allah, bahwasanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maka di penghujung ayat nanti Allah menyebut dialah Allah yang Maha Esa. Maknanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. La ilaha illallah. Itulah dia kebenaran. Dan itulah yang disampaikan oleh setiap Rasul. Jadi dakwah, kalau kita berdakwah sekarang ini, ya dakwah para Rasul. Dan Nabi Muhammad bukanlah yang pertama kali menyampaikan la ilaha illallah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, ani'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, malakum, kamu tak punya Tuhan lagi, ilahin ghairuh, selain darinya. Tuhan yang semestinya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain darinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikat itulah yang mesti kita fahami dan terus kita sampaikan sampai ke akhir hayat kita. Kemudian kita lanjutkan ke generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya menyampaikan pula sampai ke akhir zaman. Apa sebab? Sebab kemaslahatan atau kemanfaatan, kebaikan baru akan didapatkan dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan menuhankan Allah. Kekacauan yang ada di alam semesta pada hari ini, kerusakan yang ada pada kehidupan bangsa manusia adalah disebabkan karena tidak menuhankan Allah. Kalau tidak menuhankan Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Allah, berarti tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada selain Allah. Kepada siapa selain Allah? Kepada syaitan, kepada iblis, atau kepada hawa nafsunya, yaitu yang ditunggangi oleh syaitan, oleh iblis. Nah, hawa nafsu dan juga iblis menyuruh untuk melakukan keburukan. Setiap keburukan dilakukan, maka akan merusak kehidupan. Maka apabila syariat telah diturunkan dan tujuannya adalah untuk menjaga, memelihara kemaslahatan manusia supaya manusia tidak merusak, dan apabila sudah dirusak oleh sebahagian manusia diperbaiki, maka perlulah dakwah tentang kebenaran ini senantiasa diusahakan dan tidak boleh berhenti. Jadi dari masa ke masa, dari nabi ke nabi yang diutus berikutnya, sampailah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita hari ini. Dan meskipun Rasulullah telah wafat, tetapi dakwah Rasulullah itu sampai hari ini tidak pernah berhenti, dan kita mesti terus berusaha menyampaikannya semampu kita, sekuat tenaga sampai ke akhir hayat kita. Dan inilah dia perjuangan. Dan perjuangan yang seperti ini pasti memerlukan pengorbanan. Dan untuk inilah sebenarnya kita hidup. Hidup tentu apa? Apakah kita hidup ini untuk mengumpulkan harta benda? Harta benda akan ditinggalkan. Untuk apa? Mengejar jabatan. Jabatan sampai masanya akan kita tinggalkan. Untuk apa? Beristri, bersuami, beranak pinak, semua akan ditinggalkan. Dunia ini pun juga akan kita tinggalkan sampai masanya, maka kita akan mengakhiri hidup yang kita jalani sekarang ini. Dan apabila kita mengakhirinya dengan tibanya ajal, yaitu datangnya kematian, maka ia bukanlah akhir dari kehidupan.
Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari satu kehidupan kepada kehidupan yang berikutnya, dan kehidupan yang berikutnya itulah yang sebenar kehidupan. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu, lahiyal hayawan, dialah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jelas ya? Sangat jelas sekali. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan mengaji, yaitu dengan mempelajari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran yang isinya adalah petunjuk dari sisi Allah, maka kita dapat menempatkan diri kita itu di atas jalan yang benar, kemudian menempuh jalan yang benar itu untuk menyampaikan kita ke tujuan. Tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah, kemudian yang diridhai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam syurga, dan kehidupan yang sejati abadi yang tak ada kesudahannya adalah di dalam syurga penuh dengan kenikmatan, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Itu tadi pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari, bermakna masih lagi pembahasan kita tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah ke tafsir, namun seperti biasa kita akan baca dan terjemahkan dahulu kata per kata dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini, supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Selepas itu nanti barulah kita tafsirkan ayat dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min duni awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah berfirman, walillah, dan bagi Allah atau kepada Allah, yasjudu, bersujud, man, siapa saja atau apa saja, fis samawat, di langit, wal ard, dan bumi, tau'an, dengan kemahuan sendiri, wa karha, dan terpaksa. Jadi ada yang bersujud kepada Allah itu dengan kemauan sendiri, sukarela, ada pula yang dengan terpaksa. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa dhilaluhum, dan bayang-bayang mereka juga bersujud. Jadi bukan manusia saja yang bersujud, enggak, bayang-bayang manusia itu juga bersujud. Kalau kita bawa kepada gunung umpamanya, gunung ada bayang-bayangnya juga, ada. Ketika matahari memancarkan cahayanya, ada bayang-bayang gunung, bayang-bayang pohon umpamanya, bayang-bayang binatang, hewan. Jadi bukan ciptaan itu saja, bukan manusia, bukan gunung, bukan pohon itu saja yang bersujud, bayang-bayangnya pun juga bersujud. Nanti kita akan terang mengapa ada penyebutan bayang-bayang di sini. Bayang-bayang kita mana? Ada sekarang di bayang-bayang kita. Mana bayang-bayang kita sekarang ini? Maka kita lihat dari mana arahnya cahaya. Dari mana arah cahaya, maka lihat nanti di belakang badan kita itu, tubuh kita itu ada bayang-bayang. Apabila cahaya yang memancar ke kita itu dari hadapan, maka bayang-bayang kita ada di belakang. Kalau cahaya itu dari sebelah kanan, maka nanti kita lihat ada bayang-bayang kita di sebelah kiri. Kalau kita bergerak, bayang-bayang kita bagaimana?
Ada tidak yang badannya bergerak, bayang-bayangnya diam? Tidak. Atau sebaliknya, yang badannya diam kemudian bayang-bayangnya bergerak? Tidak. Nah, mengapa ada penyebutan bayang-bayang di sini? Ini perlu untuk kita cermati. Maka dalam kajian tafsir itu dijelaskan, bil ghudwi, pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Dan kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela ataupun terpaksa, dan bayang-bayang mereka juga bersujud di waktu pagi dan petang. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, perintah dari Allah kepada Rasulullah supaya mengatakan kepada penduduk kota Mekah, karena ayat ini turun di kota Mekah. Ayat ini Makkiyah, maka turun di kota Mekah. Tetapi ayat ini setelah turun di kota Mekah juga dibacakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Kemudian apabila sudah turun dan sekarang ini kita membacanya, kemudian kita diperintahkan sebagaimana dahulu Rasulullah diperintahkan, kita juga diperintahkan, maka kita katakan pula kepada siapa yang ada di hadapan kita. Apa yang kita katakan? Yaitu berbentuk pertanyaan. Man, siapakah? Rabbus samawat, Tuhan langit, wal ard, dan bumi. Qul, katakanlah, Allah, Allah. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan yang isinya pertanyaan, kemudian Rasulullah disuruh juga mengatakan yang isinya jawaban. Jadi pertanyaan dan jawaban sekali. Ini apa maknanya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, afattakhaltum, apakah kamu mengambil min dunihi, selainnya, selain Allah, aulia, pelindung-pelindung atau penolong-penolong. Maksudnya adalah yang selain Allah itu siapa yang dimaksudkan? Berhala-berhala. Apakah akan mengambil berhala-berhala itu sebagai pelindung, penolong? Atau ada lagi syaitan-syaitan pun juga ada yang mengambilnya sebagai pelindung, penolong. Seperti dukun-dukun itu mengambil syaitan-syaitan sebagai pelindung dan penolong mereka. La yamlikuna, selain Allah itu tidak mampu untuk menguasai li anfusihim naf'an. Baca naf'an dulu. Naf'an, kemanfaatan. Tidak mampu menguasai kemanfaatan, wala darran, dan juga tidak kemudaratan, li anfusihim, bagi diri mereka. Jadi bagi diri mereka sendiri mereka tak mampu, macam mana pula mereka akan memberikan pula kepada orang lain? Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Hal, apakah yastawi, sama, al-a'ma, yang buta, wal basir, dan yang melihat, sama tak yang buta dengan melihat? Am, atau hal, apakah tastawi, sama, az-zulumat, kegelapan, wan nur, dan cahaya, sama tidak kegelapan dan cahaya? Tidak, mana pula sama. Am di sini maknanya bal di sini maknanya bahkan ja'alu, mereka menjadikan lillah, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Bermakna ayat ini menerangkan tentang orang-orang musyrik, yaitu yang menyekutukan Allah. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Khalaku, yang mana mereka mempercayai sekutu-sekutu Allah itu, khalaku, menciptakan ciptaan, ka khalqihi, seperti ciptaan Allah. Jadi mereka menyangka bahwasanya berhala itu juga mencipta rezeki mereka. Yang mencipta siapa? Allah. Bermakna mereka itu telah salah di dalam memahami fakta yang sebenarnya ada. Fatasyabaha, maka menjadi tasyabaha, menjadi tadi ciptaan berhala, kemudian ciptaan Allah, tasyabaha, menjadi serupa. Tasyabaha, tasyabuh, maknanya menjadi serupa bagi mereka dalam
fikiran mereka, dalam pemahaman mereka menjadi serupa ciptaan berhala itu dengan ciptaan Allah. Ini adalah kesalahan fatal dalam berfikir, dalam memahami. Fatashabahal khalqu alaihim, maka bagi mereka serupa ciptaan Allah dan ciptaan berhala itu. Maka dibantah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang sudah menganggap serupa, padahal sama sekali tidak benar bahwasanya berhala itu juga mencipta seperti Allah. Allah lah khaliqu, pencipta kulli syai', segala sesuatu. Jadi salah pemahaman mereka bahwasanya berhala itu mencipta. Bahkan berhala itu sendiri pun dicipta. Mereka yang pahat patung itu. Macam mana pula mereka memahami bahwasanya patung itu pula mencipta? Patung itu sendiri dicipta. Sampai begitu kebodohan manusia. Maka masa-masa kemusyrikan itu disebut masa jahiliyah, masa kebodohan, karena manusia tidak memahami dengan menggunakan akal fikiran. Bahkan lebih buruk lagi, ada berhala itu berupa makanan, mereka sembah, kemudian perut mereka lapar, kemudian mereka makan. Jadi mereka memakan Tuhan mereka sendiri. Wa huwal wahid, dan dialah Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar. Al-Qahhar maknanya yang kuasanya itu tidak ada siapa yang bisa menandinginya, yang dia punya kehendak dan kehendaknya tidak dapat dikalahkan oleh kehendak siapapun, karena Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Al-Qahhar, Allah punya kehendak, ciptaan juga punya kehendak, makhluk punya kehendak, tetapi Allah punya kuasa menundukkan segala kehendak itu, sehingga tidak ada yang mampu untuk mengatasi kehendak Allah. Allah yang tak mampu diatasi kehendaknya itu adalah, yang tak mampu dikalahkan kehendaknya itu adalah Allah Al-Qahhar. Baik, kita ulang terjemahan dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, apakah kamu mengambil selainnya pelindung-pelindung yang tidak mampu menguasai manfaat dan juga mudarat bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, apakah sama yang buta dengan yang melihat? Atau apakah sama kegelapan dengan cahaya? Bahkan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, yang sekutu-sekutu itu mencipta, mereka anggap mencipta seperti mencipta ciptaan seperti ciptaan Allah. Maka mereka menganggap sama ciptaan tersebut, jadi ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk, ciptaan berhala tersebut. Katakanlah, Allah lah pencipta segala sesuatu, dan dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa atau Maha menguasai segala kehendak. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri khas ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah menerangkan tentang tauhid, tentang akidah. Nah, pokok dari tauhid itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui hakikat yang ada di alam semesta ini, yaitu bahwasanya dialah Allah pencipta alam semesta, dialah pengatur alam semesta. Kemudian nanti di hari kiamat dialah yang akan membinasakan alam semesta ini. Kemudian nanti di hari kebangkitan dialah Allah yang menciptakan kembali alam semesta ini termasuk manusia. Dan Allah yang mencipta itu kehendak Allah ke atas ciptaannya adalah supaya ciptaan itu
tunduk dan patuh kepadanya. Tunduk dan patuh bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arab, beribadah kepadanya. Tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan alam semesta ini beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Sebelum ini, ketundukan dan kepatuhan alam semesta adalah dengan bertasbih, mensucikan Allah. Sekarang pula diterangkan tambah lagi satu kata, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerangkan ada yang bersujud itu dengan sukarela dan ada pula yang dengan terpaksa. Siapa yang sukarela? Orang-orang beriman, karena mereka tunduk dan patuh dengan hati mereka, dengan jiwa mereka. Siapa yang terpaksa? Yang terpaksa itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan terpaksa. Kapan masanya? Kapan masanya itu adalah ketika mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwasanya Allah lah yang menolong, melindungi mereka. Ketika mereka tidak mampu untuk melindungi, menolong diri mereka sendiri, bahkan berhala yang mereka sembah pun tidak mampu untuk melindungi dan menolong mereka. Yaitu dalam ayat yang lain Allah menyebutkan ketika mereka berlayar di laut, fa idza rakibu fil fulki, sudah naik ke atas bahtera, kemudian mereka berlayar, datang angin kencang, ombak besar akan menenggelamkan kapal mereka. Maka ketika itu mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan da'awu, mereka akan menyeru da'awullah, menyeru Allah, mukhlishina lahuddin, dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan. Karena mereka tahu tak akan mungkin berhala yang di darat itu bisa menyelamatkan mereka yang tengah berada di tengah laut. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah yang mereka seru itu menyelamatkan mereka kembali ke darat, idzahum yusyrikun, kembali mereka menyekutukan Allah. Oh, berarti mereka menyekutukan Allah itu ketika di dunia adalah dengan, ketika di atas darat adalah dengan terpaksa. Nanti kita akan bahas juga dengan lebih lanjut tentang makna sukarela dengan terpaksa. Ada orang beriman, ada orang kafir. Kemudian Allah umpamakan supaya mudah untuk difahami. Yang beriman itu adalah perumpamannya seperti orang beriman seperti orang yang melihat, dan orang kafir itu seperti orang buta. Keadaan mereka seperti apa? Allah terangkan pula tentang keadaan. Orang beriman itu keadaannya seperti berada dalam cahaya yang terang benderang. Bagaimana suasana hati kita kalau berada dalam cahaya yang terang benderang? Kita tenang. Dan orang kafir itu keadaan mereka, suasana hati mereka, jiwa mereka seperti mereka berada dalam kegelapan. Bagaimana perasaan kita kalau dalam kegelapan? Oh, gelisah, takut, khawatir, bimbang. Nah, sudah jelas, maka ini petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal manusia memilih. Mau pilih beriman atau pilih kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman, beriman, semua sudah jelas. Kalau mau kafir, tanggung akibatnya sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menurunkan Al-Qur'an. Jangan lupa, pangkal dari surah Ar-Ra'd ini adalah menerangkan tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan. Nah, untuk memahami Al-Qur'an yang agung dan mulia itu, maka Allah memberitahukan tentang dirinya yang agung dan mulia. Masih ingat penyampaian kita sebelum ini? Kapan kita merasa surat itu surat yang istimewa? Apabila kita mengetahui yang mengirimkan surat itu kita kenal adalah yang istimewa. Umpamanya dahulu ketika di pondok, umpamanya di sekolah, kita terpisah dari orang tua setahun 2 tahun lamanya, yang datang hanyalah surat. Kita rindu kepada orang tua yang kita cintai, tapi yang datang hanya surat.
Tapi karena surat itu kita ketahui adalah dari ayah dan ibu kita, maka kita akan mengistimewakan surat itu berbanding dengan kertas-kertas yang lainnya. Begitu juga apabila kita mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran, maka kita akan melihat bahwasanya kitab suci ini adalah yang istimewa berbanding dengan buku-buku yang lainnya. Maka orang tua-tua kita dahulu memastikan betul anak-anak mereka mampu membaca kitab suci ini, kemudian menghafalnya, mempelajari kandungan maknanya, kemudian selepas itu mengamalkannya dalam kehidupan, kalau bisa mengajarkannya kepada manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya semula. Kemudian pesan Rasulullah jangan pernah dilupakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, Allah akan mengangkat kaum atau bangsa dengan kitab suci ini, yaitu mereka mengamalkan kitab suci ini, maka bangsa itu terangkat. Wa yada'u bihi akharin, tapi kalau suatu bangsa sudah meninggalkan kitab suci, maka mereka akan dihinakan, akan dijatuhkan. Mengapa Bani Israel itu dihinakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah dimanapun mereka berada? Ainama sukifu, apa sebab? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, karena kitab suci yang mereka terima itu mereka campakkan ke belakang mereka. Fanabadhuhu, mereka campakkan, wara'a zuhurihim, ke belakang mereka. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran sebagai peringatan, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, petunjukku yang ada di dalam kitab suci, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sengsara. Di dunia ini pasti akan sengsara. Maka berhati-hati, pilih kawan yang memang mengamalkan kitab suci. Kalau masih sendiri, cari pasangan yang mengamalkan kitab suci. Kalau memilih pemimpin yang mengamalkan kitab suci. Ini mau sebentar lagi mau memilih wakil rakyat yang mengamalkan kitab suci. Jauh dari kitab suci, membaca Quran pun tak pandai, abaikan saja. Meskipun keluarga sendiri, sakampuang bana aja inyo, tinggalkan kalau tak pandai membaca kitab suci. Karena kitab suci itulah pengukur. Dengan kitab suci itu dahulu bangsa Arab terangkat kedudukan mereka dan menjadi pemimpin. Tetapi ketika kitab suci itu ditinggalkan, jatuh kedudukan mereka dan tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, ini yang selalu kita ingat-ingat. Maka sekarang ini kita mengaji kitab suci ini melalui kajian tafsir ini adalah untuk senantiasa mengingatkan kita, dan kita juga ingatkan orang lain bahwasanya inilah dia kekuatan kita pada hari ini, kitab suci yang dijaga dan dipelihara oleh Allah sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. InsyaAllah kita ini termasuk ke dalam kumpulan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari dan mengamalkan kitab suci, kemudian mengajarkannya kembali. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari sekedar terjemahan yang telah kita sampaikan tadi. Ayat yang ke-15, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard, dan kepada Allah lah bersujud apa saja yang di langit dan di bumi. Apa saja yang di langit dan di bumi. Kalau sebelum sini, apa saja bertasbih mensucikan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun ciptaan Allah melainkan bertasbih mensucikan Allah. Kalau disebut bertasbih, itu kan kata kerja. Bertasbih, tidak ada satu pun kecuali bertasbih bermakna semua ciptaan Allah itu hidup. Manusia bertasbih, manusia hidup. Malaikat bertasbih, malaikat hidup. Tapi segala sesuatu itu bertasbih mensucikan Allah. Gunung itu bertasbih, berarti gunung itu hidup.
Hidup. Kerikil-kerikil, batu-batu, pasir-pasir itu bertasbih, berarti mereka hidup. Hidup. Mereka setiap saat bertasbih. Tetapi hidup mereka tidak seperti hidup kita. Nah, hidup kita dengan kehidupan yang kita ketahui ini, kemudian hidupnya makhluk lain seperti apa? Wallahu a'lam. Karena Allah tidak beri kemampuan kepada kita untuk mengetahui kehidupannya. Umpamanya kerikil yang ada di sungai itu hidup. Berapa banyak kerikil itu sudah diambil oleh manusia, dibawa ke darat. Tetapi habis kerikil yang di sungai? Tidak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil pun jadi banyak. Berarti hidup di sana. Tapi ketika kerikil yang di sungai itu dibawa ke darat, kemudian dia dijadikan tiang, kemudian jadi bangunan, dia hidup, tapi hidupnya tidak lagi seperti hidupnya di sungai. Tetap bertasbih mensucikan Allah, ya, tetap bertasbih mensucikan Allah. Menariknya dalam ayat ini, bertasbih mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata tambahan, yaitu bersujud. Biasanya kita bertasbih ketika di dalam salat, ketika kita bersujud, dan juga ketika kita rukuk. Ketika kita rukuk kita bertasbih, ketika kita sujud kita pun juga bertasbih. Ketika rukuk kita bertasbih subhana rabbiyal azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kemudian ketika kita sujud kita pun juga bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tentang tasbihnya sudah disebut sebelum ini. Sekarang tentang perbuatannya lagi sekarang, yaitu biasanya manusia bertasbih ketika rukuk dan ketika sujud. Dan di sini dipilih kata sujud karena keadaan bersujud itu lebih sempurna dalam mengagungkan Allah berbanding rukuk. Karena apabila rukuk badan kita hanya setengah saja turun, tetapi apabila bersujud semua badan kita turun. Apa makna bersujud? Bersujud maknanya merendahkan diri. Bersujud kepada Allah maknanya merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana cara manusia merendahkan diri? Biasanya adalah dengan menundukkan muka atau pandangan. Yang menengadahkan muka, yang mengangkat pandangan ke atas, itu bukanlah orang yang merendahkan diri. Biasanya ia adalah orang yang menyombongkan diri, menengadah ke langit. Yang merendahkan diri adalah yang menunduk ke bumi. Dari wajah yang menunduk saja itu sudah merendahkan diri, apatah lagi wajah itu diletakkan di bumi yang biasa dipijak oleh kaki. Maka perendahan diri dengan bersujud adalah perendahan yang paling sempurna. Dan kata sujud itu yang dipilih di dalam ayat ini untuk menerangkan bahwasanya semua alam semesta ini, di langit dan di bumi, semuanya merendah di hadapan Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak juga bersujud kepada Allah, sementara alam semesta ini semua bersujud kepada Allah, maka manusia ini sungguhlah makhluk yang tidak tahu diri. Itu bahasanya lembutlah sedikit itu. Apa sebab? Allah yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Allah yang memberinya harta dari tak punya apa-apa, sekarang dia memiliki. Allah yang memberinya ahli keluarga ketika dia lahir sendiri, kemudian Allah berikan pasangan dan anak pinak kepadanya. Allah yang memberikan pengetahuan ketika dia lahir tak tahu siapa-siapa, ayah emaknya pun dia tak tahu. Tetapi apabila Allah memerintahkannya untuk merendahkan diri, dia tak mau merendahkan diri, padahal Allah lah yang memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Kemudian dia tidak pula mau merendah diri di hadapan Allah yang memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Maka manusia yang seperti ini adalah orang yang tak tahu diri. Kalau tak tahu diri itu jadi sombong, jadi angkuh.
Walillahi yasjudu, dan kepada Allah lah bersujud. Man fis samawati wal ard. Man, kalau kita belajar bahasa Arab, kata man ini dipakai kepada yang berakal. Man, kalau tidak berakal biasanya memakai kata ma. Ma itu kepada yang tidak berakal. Tapi kalau man kepada yang berakal. Tadi kita sebutkan bahwasanya apa saja yang ada di alam semesta ini bersujud. Padahal kita memahami bahwasanya gunung taklah seperti manusia. Manusia memiliki akal, gunung tidak. Kemudian tanam-tanaman, manusia memiliki akal, tanam-tanaman tidak. Tapi mengapa tanam-tanaman, gunung, air, udara yang tak punya akal digunakan juga kata man untuk mereka? Maka ulama tafsir menjelaskan adalah Allah ingin menerangkan apabila mereka sudah bersujud kepada Allah, meskipun mereka itu adalah batu, air, gunung, pohon, meskipun mereka tidak berakal, tetapi diperlakukan seperti yang berakal. Kemudian kalau mau kita lanjutkan, manusia yang diberi akal kemudian tidak bersujud, apa sambungannya? Yang tidak berakal Allah perlakukan seperti berakal. Kemudian yang sudah diberi akal kemudian tidak menggunakan akal, tak mau bersujud. Apa kata yang sesuai untuk orang itu? Yang tidak bersyukur kepada Allah, yang kufur, yaitu menutupi kebenaran. Inna hadainahus sabil, kami sudah tunjukkan jalan yang benar itu kepadanya. Imma syakiran, maka boleh jadi kalau tidak mereka itu bersyukur, imma syakiran wa imma kafura, atau satu lagi kufur. Kufur maknanya menutupi keberadaan Allah. Allah ada jelas terang, tanda kekuasaannya banyak, kemudian ditutupi juga, bermakna betul-betul tidak menggunakan akal. Ini bahasa seperti ini masih lembut. Tapi kalau bagi orang Minang ada bahasa itu yang enggak kasar, enggak bau tak. Itu keras itu. Tapi kadang-kadang memang mesti dikejutkan manusia dengan perkataan seperti itu. Karena telah menyia-nyiakan yang paling berharga pada dirinya. Harga manusia itu adalah pada akal manusia, bukan pada badannya yang besar, bukan pada jabatannya yang tinggi, bukan pada kekayaannya yang banyak, tidak pada pengikutnya yang ramai, juga bukan. Nilai manusia adalah ada pada akal manusia. Man, dari kata man itu dapat penjelasan kita ya. Jadi mengapa Allah menggunakan perkataan man pada hal ini untuk menerangkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang di langit atau di bumi? Allah memperlakukan siapa yang merendahkan diri, apapun yang merendahkan diri di hadapan Allah bersujud, dan itu adalah hakikat itu yang Allah beritahukan, maka diperlakukan seperti orang yang berakal. Jadi tiang yang ada sekarang di depan kita ini bersujud atau tidak? Ini dalilnya, Allah menyebutkan bersujud. Apa sajalah yang kita lihat bersujud. Tapi yang kita ketahui bersujud itu kan meletakkan wajah ke bumi. Itu bersujudnya manusia. Itu yang diperintahkan kepada kita. Tetapi setiap makhluk itu punya cara sujud sendiri-sendiri. Kemudian untuk menegaskannya, semua ciptaan itu bersujud? Ya, semua ciptaan bersujud. Tetapi setiap ciptaan itu punya cara-cara sendiri dalam bersujud. Tinggal lagi sekarang, ada yang bersujud itu, lanjutan ayat, tau'au wa karha, ada yang sukarela dan ada yang terpaksa. Sukarela bermakna diberi pilihan.
untuk bersujud atau tidak bersujud. Nah, yang sukarela itu ketika diberi pilihan, dia memilih untuk bersujud sesuai dengan pilihannya, keinginannya, hatinya, jiwanya. Maka apabila sesuai, bermakna dia memilih dengan sukarela. Tapi ada pula yang bersujud tidak sesuai dengan keinginannya, tapi ia bersujud juga, maka dia bersujud itu adalah dengan terpaksa. Umpamanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu juga tunduk dan patuh kepada Allah, bersujud juga. Orang munafik itu sholat tidak? Sholat. Dalam sholatnya bersujud juga tidak? Bersujud. Tapi orang munafik itu apabila dia sholat dengan hatinya tidak? Terpaksa. Idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik itu apabila sholat dengan malas. Sungguh-sungguhnya ketika orang melihat. Ketika masuk TV, itu dia sungguh-sungguh. Dilihat orang ramai, mau difoto dia, pencitraan, maka dia sungguh-sungguh sholatnya. Tapi hatinya dalam tak mau sholat. Itu sholat juga, sujud juga, tetapi karha, yaitu dengan terpaksa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud kepadanya makhluk dengan sukarela. Nah, yang Allah kehendaki itu yang sujud dengan sukarela. Karena di situ ada pembuktian keimanan. Yang bersujud dengan terpaksa, tak ada pembuktian keimanan, maka sujudnya sia-sia, tidak ada gunanya, bahkan dia gagal. Karena hidup ini adalah untuk beribadah, bersujud kepada Allah. Kemudian Allah baru hitung kalau bersujudnya sukarela, dia pula dengan terpaksa, maka dia gagal dalam ujian, menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. Maka orang seperti ini pasti tidak akan pernah menikmati ibadah, tak akan pernah. Terpaksa. Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ke majelis ilmu ini dengan sukacita, dengan pilihan sendiri, dengan sukarela, nikmat. Jauh pun perjalanan nikmat. Ada yang dari Panam ke sini 1 jam, nikmat. Pakai Honda lagi, hujan-hujan, nikmat. Tapi kalau dengan terpaksa, meskipun rumahnya sebelah masjid nih, rasa jauh sekali, jauh betul, tak sampai-sampai. Terpaksa, terbeban. Baru 20 menit pengajian ini berjalan, lama betul lah. Kapan berakhirnya ini? Karena terpaksa. Apa sebab? Sebab tidak karena keimanan. Nah, Allah menghendaki merendahnya hamba itu bersujud kepadanya adalah dengan kerelaan hati, tau'an, dan itu yang mendatangkan manfaat, ada pahalanya. Kalau tidak, sia-sia. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan bayang-bayangan mereka juga bersujud di waktu pagi dan petang. Tadi sudah kita terangkan mengapa ada disebut juga bayang-bayang. Yang bayang-bayang itu adalah muncul apabila ada cahaya yang menyinari. Nah, apabila ada cahaya yang menyinari diri kita, ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu juga bersujud. Maknanya badan kita ini ciptaan Allah, bayang-bayang itu pun juga ciptaan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Badan kita ini ciptaan Allah, bayang-bayang ciptaan Allah. Dan Allah takdirkan bayang-bayang itu ikut kita. Bayang-bayang itu ikut barang. Kalau kita bergerak ke hadapan, bayang-bayang pun bergerak ke depan. Kalau kita bersujud, bayang-bayang itu juga bersujud. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Manusia bersujud, bayang-bayangnya pun juga bersujud. Kalau orang beriman bersujud dengan sukarela, bayang-bayangnya pun bersujud dengan sukarela, karena ciptaan Allah. Tetapi orang kafir, ini yang mau dijelaskan di sini. Orang kafir itu bersujud dengan terpaksa, sedangkan bayang-bayangnya bersujud dengan sukarela.
lebih buruk dari bayang-bayang sendiri. Bayang-bayangnya itu ciptaan Allah. Bayang-bayang ciptaan Allah itu kan tak ada pilihan. Manusia, mengapa ada kata terpaksa? Karena manusia ada pilihan untuk bersujud dan tidak bersujud. Tetapi bayang-bayang tak ada pilihan. Maka mereka Allah takdirkan sebagai makhluk yang bersujud dengan kerelaan hati, sama seperti langit, bumi dan alam semesta ini. Tak ada, mereka terpaksa karena mereka musakharat, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang diberi pilihan tidak memilih seperti yang Allah kehendaki, seperti orang-orang kafir atau orang munafik, maka mereka ini lebih buruk dari bayang-bayangan mereka sendiri, karena bayang-bayangan mereka tunduk dengan sukarela, sementara mereka tunduk dengan terpaksa. Maka boleh jadi kita mungkin bisa mengatakan kamu ini lebih buruk dari bayangan-bayanganmu sendiri, karena bayang-bayanganmu bersujud kepada Allah dengan sukarela. Artinya kalau dia sholat, bayang-bayangnya kan ikut sholat juga, mengikuti pergerakan dia. Tapi sholatnya dia dengan sholatnya bayang-bayangan dia sama nilainya? Tidak, dia sholat dengan terpaksa, sementara bayang-bayangannya sholat dengan sukarela. Allahu Akbar. Allah ingin menerangkan tentang makna kata tau'an wa karha wa zilaluhum, dan bayang-bayangan mereka juga bersujud bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, untuk menerangkan maknanya waktu-waktu beribadah kepada Allah, pagi dan petang. Maka teringat kita ayat sebelum ini tentang malaikat yang bergantian di waktu pagi dan petang. Ayat keberapa sebelum ini? Ya, ayat yang ke-11. Karena pada masa itu malaikat bergantian, malaikat siang dengan malaikat malam. Silakan kembali ke ayat yang sebelum ini. Ayat berikutnya, Qul man rabbus samawati wal ard, qulillah. Setelah jelas tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kembali Allah memerintahkan Rasulnya supaya mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu pencipta langit dan bumi. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Nah, tadi sudah kita terangkan bahwasanya tidak ada manusia yang tidak menjawab Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Sekafir apapun manusia, pasti akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Namun dalam ayat ini, qulillah, katakanlah wahai Muhammad Allah, bermakna Allah memerintahkan Nabi supaya menegaskan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, seperti yang mereka percayai. Sudah sampai di situ? Kalau kamu wahai manusia, ini dalam perkataan lain, kalau kamu wahai manusia sudah mempercayai bahwasanya pencipta langit dan bumi ini adalah Allah, dan tidak ada di sana selain Allah pencipta langit dan bumi, hanya Allah pencipta langit dan bumi, maka mengapa kamu mengambil selain Allah sebagai Tuhan? Nah, itu namanya logika yang jelas. Kalau tidak juga memahami, bermakna betul-betul tidak menggunakan akal dengan baik. Karena orang yang menggunakan akal dengan baik, dia akan memahami urutan logika ini, yaitu apabila hanya Allah pencipta langit dan bumi, berarti hanya Allah yang diperakui sebagai Tuhan, maka selain Allah bukan Tuhan, maka jangan sembah selain Allah. Tapi orang-orang kafir seperti penduduk kota Mekah dahulu, mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Afattakhadtum min dunihi awliya, apakah kamu mengambil selainnya sebagai wali-wali? Wali maknanya penolong, pelindung, pembantu, pemberi petunjuk, pembimbing. Itu dari mana kata wali. Jadi wali ini maknanya banyak, bukan hanya satu.
la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, yang mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu ambil sebagai pelindung penolong itu tak mampu untuk menguasai manfaat dan mudarat bagi diri mereka sendiri. Maksudnya adalah mereka tidak mampu untuk mendapatkan manfaat bagi diri mereka, dan mereka juga tidak mampu untuk menolak mudarat dari diri mereka. Jadi apabila berhala-berhala atau sesembahan selain Allah itu tidak punya kuasa ke atas diri mereka sendiri, bagaimana mereka akan memberi manfaat atau menolak mudarat kepada yang menyembahnya? Jadi kalau ada juga yang menyembah berhala itu bermakna betul-betul lah tidak menggunakan akal fikiran. Itu masih lembut lah. Maka dahulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh raja dan rakyat di Babilonia ketika itu, Namruz, maka dipecahkanlah berhala-berhala itu semua dan ditinggalkan satu, kampak diletakkan di leher berhala yang satu itu. Semua pergi ke luar kota untuk melakukan peribadatan. Kemudian tempat ibadat mereka yang dalam kota, yang di dalamnya ada berhala-berhala, mereka tinggalkan. Nabi Muhammad masuk dalam kota, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kota dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Mereka tahu yang tinggal dalam kota lah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja, kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini semua, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan Nabi Ibrahim mengatakan tidak, enggak. Tanyalah yang ada masih satu sisa itu, dan kapak pun ada di lehernya. Maka mereka terdiam. Apa sebab mereka terdiam? Sebab mereka tahu, mana mungkin kalau bertanya kepada berhala yang tersisa itu dia bisa menjawabnya. Nah, menjawab pertanyaan pun tak bisa, apalagi untuk membela diri, membela orang yang menyembahnya pula. Maka betul-betullah manusia kalau masih juga menyembah selain Allah, betul-betullah tidak menggunakan akal fikiran. Sampai di situ jelas, maka ditegaskan dengan membuat perumpamaan, yaitu Allah umpamakan orang yang kafir itu dengan orang yang buta, dan Allah umpamakan orang yang beriman itu dengan orang yang melihat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tak ada satu pun manusia mengatakan sama, tak ada. Maka ayat ini tegas sekali. Jadi kalau ada pada hari ini orang mengatakan orang beriman dengan orang kafir sama saja, itu memang tak tahulah kita macam mana mau mengatakan kepada siapa dia. Beda, orang beriman, orang kafir, orang beriman, orang yang melihat, orang yang kafir, orang yang buta. Itu sudah jelas betul Allah menyampaikannya. Enggak, sama saja. Macam mana kita mau menerangkannya lagi? Am hal tastawi dzulumatu wan nur, apakah sama kegelapan itu dengan cahaya, yaitu orang yang berada dalam kegelapan, yaitu orang-orang kafir dengan orang yang dalam cahaya? Enggak. Tapi ada juga mengatakan sama aja orang beriman dengan orang kafir. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, silahkan. Ada di antara manusia itu yang beriman, kemudian ada yang tak mau beriman, kafir, itu pilihan masing-masing. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Sebagai warga negara, sebagai manusia, silahkan pertanggungjawabkanlah pilihan itu. Tetapi keberagaman, yaitu yang beriman dengan yang kafir, ada keberagaman seperti itu, dan ini perbedaannya jelas. Ini seperti orang yang melihat, ini seperti orang yang buta. Jangan pula disebut sama. Sama saja, sama-sama warga negara, ya. Sama-sama rakyat, ya. Tetapi sama-sama benar, tidak. Nah, ini kalau nggak jelas juga lagi itu memang udah.
Mana pula sama? Yang satu di dalam kegelapan, yang satu lagi di dalam cahaya yang terang benderang. Sama tidak yang dalam kegelapan dalam cahaya terang benderang? Atau kita tunjukkan betul, ini ruangan ini gelap gulita. Coba kita masuk dalamnya, bagaimana perasaan hati jiwa kita dalam kamar, dalam bilik yang gelap gulita ini. Ini yang ada cahaya terang benderang. Bagaimana perasaan hati di sini ini? Sama atau enggak? Kalau sama juga katanya memang. Ya, beginilah ayat Al-Quran. Sangat mudah menyampaikan, tapi manusia mungkin karena tak mengaji ya kan. Itulah masalahnya. Macam mana pula lagi? Kalau orang yang bodoh bisa diajar, jadi tahu. Tapi orang yang tak pernah belajar dan tak mau diajar, itu yang payah. Dan merasa so tahu pula. Seperti ulama pula mengeluarkan fatwa. Luar biasa. Bahkan ja'alu lillahi, ini perbuatan mereka yang melampaui batas, yaitu mereka menyamakan ciptaan Allah. Sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah, tapi mereka menganggap pula bahwasanya berhala mereka itu juga mencipta. Kemudian ciptaan berhala mereka sama pula dengan ciptaan Allah dalam anggapan mereka. Lihat bahlulnya orang ini, tidak menggunakan akal pikiran sama sekali. Tapi ada yang sampai ke tahap seperti itu. Ada, ini makanan dari mana? Ini makanan ini adalah rezeki yang diberi oleh berhala kami. Mana pula berhala menciptakan apa-apa? Menciptakan rezeki, yang menciptakan rezeki itu adalah Allah Ta'ala. Berhala kamilah yang membuat tanaman itu tumbuh. Berhala kamilah yang membuat tanaman ini berbuah. Berhala kami inilah yang membuat tanaman ini bisa kami petik dan kami mendapat makanan sekarang ini. Terima kasih wahai berhala. Bodohnya manusia ini. Tapi itu ada di tengah masyarakat sampai hari ini. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan lagi. Kul, katakan wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, bukan berhala. Berhala tidak mencipta. Yang mencipta hanyalah Allah. Wa huwal wahidul qahar, dialah Allah yang Maha Esa lagi, yang kuasanya, yang kehendaknya tak dapat dikalahkan oleh siapapun yang berkuasa, siapapun yang berkehendak. Dialah Allah yang Maha Perkasa. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang kemahabesaran Allah, kemahamuliaan Allah, kemahatinggian Allah, kemahasucian Allah. Semua yang ada di alam semesta ini bersujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bersujud itu ada yang taat, mereka lah orang beriman. Yang terpaksa, mereka adalah yang kafir. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini ada manfaatnya bagi kita sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.